Di lintasan balap, perubahan aturan itu ibarat tikungan patah yang mendadak. Kalau nggak bikin aksi makin gila di trek, ya sukses bikin para rider cuma bisa geleng-geleng kepala. Saat para petinggi dan pemangku kebijakan sibuk meracik regulasi anyar buat masa depan, sentilan tajam dari dalam pedok mendadak bikin suasana garasi panas membara. Era anyar MotoGP musim 2027 memang siap dirombak habis-habisan oleh pihak penyelenggara. Mesin garang 1000 cc resmi disunat kapasitasnya jadi 850 cc. Fitur ride hike device ditendang keluar tanpa ampun dan urusan si karet bundar dialihkan sepenuhnya ke pabrikan Pirelli. Ambisi besarnya jelas, bikin hajatan balapan makin aman sekaligus menjaga peta persaingan antar tim supaya nggak makin jomplang. Namun di balik wacana manis tersebut, kritikan pedas justru meluncur deras dari mulut sang king Marc Marquez. Usai menjajal langsung purwapura Ducati 850cc di sirkuit Brno, Marc Marquez merasa perubahan ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Bagi sang juara bertahan, laju kuda besi memang sedikit melambat, tapi penonton di tribun mungkin tak akan sadar bedanya sama sekali. Menurut pandangannya, efek sengatan karakter ban baru justru terasa jauh lebih dominan ketimbang perombakan pada urusan dapur pacu. Tensi makin mendidih saat Marc Marquez menyoroti urusan aerodinamika yang dinilainya masih setengah hati. Ia secara terang-terangan menyentil pembuat aturan agar berani memotong sayap-sayap angin secara masif. Katanya, cuma lewat langkah ekstrim itulah aksi buntut-buntutan sengit ala kelas Moto3 bisa kembali tercipta. Marc Marquez paham betul motor bakal makin liar tanpa downforce, tapi itulah seni beradaptasi yang wajib ditaklukkan seorang petarung sejati. Di luar polemik regulasi, posisi Marc Marquez sendiri sudah aman terkunci di Ducati sampai 2028 bersama Pedro Acosta. Mentalitas juragannya makin terbukti lewat comeback gila di papan atas klasmen, memangkas jarak ratusan poin jadi tersisa belasan angka saja berkat podium utama beruntun di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Sang alien belum habis. Kuda besi boleh melaju kencang, tapi takdir di atas aspal seringkali sulit ditebak. Musim ketiga Mario Surya Aji di Moto2 tahun 2026 ini ibarat naik roller coaster tanpa rem. Kecepatan lap yang tajam saat sesi kualifikasi seolah menjadi janji manis yang menguap begitu hari Minggu tiba. Dari 6 balapan awal, sang Super Mario hanya mampu menyentuh garis finish sebanyak 2 kali. Urutan ke-13 di GP Brazil dan posisi ke-21 di GP Prancis saat ia menahan rasa sakit. Langkah sang rider Magetan sempat terhenti akibat cengkraman cedera pangkal tulang leher yang memaksanya menepi dalam 5 seri balapan. Momen comeback di GP Jerman sempat meletupkan asa ketika ia langsung menembus kualifikasi 2. Sayang, Devi Fortuna belum memihak. Ia kembali tersungkur di atas trek dan harus gigit jari karena tak memenuhi jumlah lap minimum. Bos Honda tim Asia, Hiroshi Aoyama, menilai bahwa bakat murni dan kecepatan Mario tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja, mengarungi sengitnya ajang Grand Prix bukan cuma soal memutar selongsong gas sejadi-jadinya. Ada seni mengelola ban, kalkulasi resiko, hingga insting mengambil keputusan kilat di titik krusial yang harus terus diasah. Menanggapi hal tersebut, Mario mengakui bahwa racecraft atau keterampilan mengolah strategi balap menjadi PR utamanya. Demi memutus rantai apes, ia bersama kru internal Honda Tim Asia telah menyiapkan skenario nekat dan pendekatan taktik baru untuk paruh kedua musim nanti. Mario menyadari betul membangun kembali rasa percaya diri pasca kecelakaan hebat bukanlah perkara gampang. Guna mematangkan persiapan menjelang seri Silverstone, Mario bersama pembalap Moto3 Vedaiga Pratama langsung memacu fisik mereka di sirkuit Mandalika selama jeda 3 pekan. Aspal Lombok punya tempat istimewa di hatinya. Tempat di mana ia pernah mengukir sejarah mengamankan garis start terdepan pada musim debutnya tahun 2022. Dengan persiapan matang dan racikan taktik baru dari tim, Mario optimis momen kebangkitan di atas lintasan tinggal menunggu waktu. Lampu start belum menyala, tapi atmosfer di grid Pertamina Mandalika International Circuit udah berasa mencengkam banget. Di tengah kepulan asap ban dan raungan mesin yang membelah langit Lombok, ada satu babak baru yang lagi dipertaruhkan. Ini bukan lagi sekedar balapan kandang biasa, melainkan pembuktian harga diri bagi sepasang lokal pride kita yang udah siap lahir batin buat menghentak panggung dunia. Gokilnya, Mario Surya Aji yang turun di kelas Moto2 dan Vedaiga Pratama di kelas Moto3 adalah jawaban nyata atas semua keraguan publik selama ini.
Kehadiran mereka di GP Mandalika 2026 jadi bukti sahih kalau sistem pembinaan pembalap lokal di tanah air tuh nggak main-main dan nggak bisa dipandang sebelah mata. Direktur Operasional ITDC Troy Reza Waroka bahkan menegaskan kalau kemunculan duet maut ini adalah buah manis dari proses panjang yang beneran nyata di lapangan, sekaligus jadi pembuktian telak kalau Lalenta Indonesia bukan sekedar omong kosong belaka. Melompat dari panasnya persaingan kedua rider tadi, keberhasilan mereka ini langsung nyambung banget sama takdir dari sang rahim balap itu sendiri. Mandalika kini bukan lagi sekedar sirkuit mega yang cuma jadi pajangan, melainkan udah bertransformasi jadi mesin penggerak utama yang terus melahirkan monster-monster kecepatan baru. Troy menjelaskan kalau sirkuit kebanggaan kita ini udah jadi motor aktivitas balap nasional yang gak ada matinya. Dengan agenda yang padat tiap minggu, bahkan sampai menyentuh kejuaraan roda 4, tempat ini sukses jadi tempat gembelengan sakral buat pembalap muda lainnya yang udah antri buat menyusul jejak Mas Mario dan Veda. Namun, bendera finish jelas masih jauh banget. Troy buru-buru mengingatkan kalau momentum emas yang kita rayakan sekarang ini baru langkah awal dari perjalanan super panjang menuju puncak tertinggi balap internasional. Baginya, prestasi pembalap yang moncar harus jalan beriringan sama fasilitas sirkuit yang punya standar dunia. Makanya, dia menegaskan kalau ITDC berkomitmen penuh buat terus memoles kawasan Mandalika biar tetap eksis jadi kiblat sport tourist terbaik di Indonesia. Lampu merah siap padam dan sejarah baru siap digoreskan. Bocah Gunung Kidul beneran bikin geger jagat Moto3. Siapa yang menyangka kalau Veda Ega Pratama sekarang sukses memberikan semua prediksi dan bikin para rivalnya mulai pasang mode waspada tingkat tinggi? Menjelang home race di Mandalika, namanya mendadak jadi perbincangan hangat di tongkrongan pedok. Pasalnya, ancaman nyata dari armada KTM yang lagi galak-galaknya ternyata nggak bikin nyali pembalap muda insiden ini ciut. Petualangan dramatis ini terekam jelas di sirkuit Sachsenring, Jerman. Memulai balapan dari grid ke-13, jalannya laga jelas nggak gampang. Veda harus bertarung habis-habisan melawan ban belakangnya yang mulai kehabisan daya cengkraman sejak pertengahan lomba. Tikungan-tikungan cepat di sektor tengah menjadi area yang sangat menyiksa, di mana motor Honda NSF 250RW miliknya dipaksa mengakui kelincahan barisan motor KTM yang sukses menguasai posisi 5 besar. Namun, bukan Veda namanya kalau gampang menyerah. Dengan kepala dingin, dia menjaga ritme balapannya dengan sangat rapi tanpa melakukan blunder fatal. Di putaran terakhir yang krusial, aksi nekatnya sukses melibas 3 pembalap sekaligus untuk mengamankan posisi ke-8. Menariknya, meski kedodoran di tikungan, motor Veda justru mencatatkan kecepatan puncak tertinggi mencapai 216,4 km per jam.